Oke, Put, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan apa? Silakan. Iya, seputar interview dulu kali ya. Boleh, apa tuh? Ada apa dengan Kemarin aku, interview? kemarin aku udah coba interview, aku baru satu kali panggilan. Maksudnya baru sekali di interview. Terus Oke, nggak ada panggilan lagi gitu. Mungkin dari akunya juga ada kesalahan pada saat perkenalan kali ya. oke. Biasanya tuh perkenalan tuh dimulainya tuh dari apa aja sih? Nah, oke. Jadi interview, ini berarti interview pertama, interview HRD ya? Kamu sama HR? Iya, Oke. Pertanyaanku dulu sebelum aku jawab pertanyaanmu. Tanpa aku ajarin dulu. Kamu kalau jawab pertanyaan silahkan perkenalkan diri Anda. Kamu jawabnya gimana? Atau nyampein apa aja poin-poinnya? pertama aku ngucapin salam dulu ya. Terus perkenalan diri lah, nama biasa. Terus juga aku sebutin kalau aku nih fresh graduate dari jurusan apa dan dari universitas mana. Terus juga Terus? aku jelas pernah magang di mana pada saat di perkuliahan sama yang di sekolah. Karena yang interview kemarin ini itu kan eh, SMK aku sama tempat yang aku interview itu sejalan ya. Aku dulu SMK di kesehatan gigi. Nah, kemarin aku dapat interview di klinik gigi. Jadi aku jelasin juga itu pengalaman PKL aku selama di SMK itu apa. Terus setelah itu udah Oke. aku nggak, sorry Pak, aku mau nambah lagi. Aku nggak nambahin kelebihan atau kekurangan karena dapat saran dari temen juga yang udah pernah interview, katanya pertanyaan kekurangan dan kelebihan diri itu ditanyanya setelah perkenalan diri. Tapi ternyata kemarin jadi ditanya. Ya, oke. Aku jawab ya. Jadi pertanyaan terkait perkenalan diri, sorry, terkait apa kelebihan dan kekurangan itu hal yang berbeda dengan perkenalan diri gitu. Oh ya, Jadi ibaratnya itu soal beda nomor gitu. Oke. Dan apa kelebihan dan kekurangan itu adalah pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan. Artinya tidak bisa selalu muncul, tidak harus selalu muncul. Oke. Tapi berbeda dengan apa kelebihan dan kekurangan, perkenalan diri pasti selalu muncul gitu. ya, Karena selalu kamu akan bertemu dengan orang baru, HR baru atau user baru. Sehingga itu adalah momen di mana kamu harus ada persiapan. Nah, sekarang terlepas dari, oke lah, kita nggak tahu ya apa kelemahan kamu pada saat interview itu. Tapi misalkan kecurigaanmu benar bahwa kegagalan ini gara-gara perkenalan diri. Maka, gitu ya, bukan perkenalan diri dulu deh, dari interview. Maka poin pertama yang harus kamu benar-benar pelajari adalah bagaimana cara menghadapi interview itu. Oke, pelajari. Interview itu apa sih? Interview itu penyampaian informasi secara lisan. Oke, kalau kita lihat kalimatku ini ya, penyampaian informasi secara lisan itu bisa dibagi jadi dua hal. Ada yang namanya penyampaian secara lisan, ada yang namanya informasi, gitu. Jadi biar sukses gimana untuk menghadapi interview? Pastikan kamu sudah ada persiapan dari informasi, pastikan kamu juga udah ada persiapan dari kemampuan penyampaian secara lisan. Banyak orang informasinya lengkap, ininya di dalam sini tuh lengkap, tapi kurang melatih komunikasi secara lisannya. Ya udah, nanti belibet, nanti tahu mau ngomong apa nggak bisa ngomong dan lain-lain. Atau ya ngomongnya ya kayak gitu. Padahal ilmunya banyak, tapi kalau di interview gugup dulu atau ngeblank dulu nggak tahu apa yang harus disampaikan, padahal tahu harus jawabnya gimana. Atau sebaliknya, kemampuan komunikasinya bagus, tapi informasinya kurang kuat gitu. Sehingga apa? Yang disampaikan itu ya seolah-olah lancar banget dia jago ngomong, tapi poinnya nggak kena karena informasinya kurang, ilmumu tuh kurang dalam, kurang luas kayak gitu. Jadi untuk setiap pertanyaan interview, kamu harus ada persiapan dari dua hal ini. Kesiapan informasi dan kesiapan kemampuan komunikasi secara lisan, kemampuan penyampaian secara lisan. Kemampuan komunikasi secara lisan ini dari mana? Praktek ngomong sama orang, ngomong sendiri, dan lain-lain gitu. Baca koran, lantang gitu ya, pura-pura jadi pembaca berita, dan lain-lain kayak gitu.
Ada dari sisi informasi. Informasi itu apa? Riset gitu ya. Baca ulang CV-mu, riset soal perusahaan. Riset soal perusahaan itu bisa di website, bisa di sosial media, bisa di berita gitu kan. Terus riset soal posisi yang kamu lamar, tugas, tanggung jawab, wewenang, budaya, dan lain-lain kayak gitu. Prosedur, aturan gitu-gitu. Ya, biar paham. Terus yang terakhir adalah informasi adalah terkait dengan pertanyaan yang sering muncul. Banyak orang yang sudah menghadapi interview dan sebagian dari mereka berbaik hati untuk sharing ke orang-orang dengan media masing-masing. Ada yang dalam bentuk artikel, ada yang dalam bentuk buku, ada yang dalam bentuk halo, jelas? Oke, aku lanjut lagi ya tadi ya, dari kesiapan informasi dan dari kesiapan penyampaian secara verbalnya gitu. Nah, sekarang kalau kita konversi itu dalam bentuk pertanyaan real, silahkan perkenalkan diri Anda gitu. Perkenalan diri itu sebenarnya simple. Kamu hanya perlu seolah-olah tuh menjawab pertanyaan, kamu itu siapa, kamu sudah melalui apa, kamu punya pengalaman apa, dan sekarang kamu bisa apa. Intinya tuh itu kalau perkenalan diri. Kamu itu siapa? Biasanya kamu itu siapa tuh jawab dengan ya nama dan background pendidikan gitu. Oke. Yang nomor dua, kamu sudah punya pengalaman apa? Biasanya dijawab dengan pengalaman kerja, pengalaman magang, pengalaman pelatihan gitu, dan deskripsi singkat gitu. Oke. Dan achievement yang ada gitu ya. Terus yang ketiga, sekarang kamu bisa apa? Sekarang kamu bisa apa itu dijawab dengan skill. Lebih banyak ke skill teknis gitu. Mulai dari pengetahuan bidang apa, keahlian mengoperasikan alat-alat hardware atau software apa, keterampilan bahasa apa gitu. Gitu. Jadi itu sebenarnya sesimpel itu, dan itu bisa di bawah 5 menit itu. Gitu. 3 menitan lah, 2-3 menitan kayak gitu. Perkenalkan, nama saya ini, saya merupakan lulusan S1 jurusan ini dari universitas ini dengan IPK sekian. Saya memiliki pengalaman kerja selama 1 tahun, di mana waktu itu terakhir saya bekerja sebagai ini di sini. Selama menempuh pendidikan formal, saya juga aktif dalam organisasi dan kepanitiaan. Di antaranya saya menjadi ini di sini dan ini di sini. Di dalam periode tersebut pula saya mengambil magang. Waktu itu saya magang selama sekian lama di PT ini. Tanggung jawab utama saya di sana adalah melakukan ini. Dari pengalaman kerja saya selama 1 tahun magang pendidikan formal non formal saya sekarang akhirnya memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang ini, meliputi kemampuan untuk begini, dan mengoperasikan alat-alat ini. Saya juga familiar dengan ini. Selain itu, saya juga memiliki kemampuan komunikasi yang baik menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, serta bahasa Mandarin, misalkan gitu. Udah gitu aja. Sesimpel itu. Dan kamu harus bisa menyampaikannya secara tenang, kayak gitu. Ini contoh yang asal aja gitu ya, gitu. Nah, coba silahkan itu dilatih. Dari beberapa cara yang barusan kamu praktekkan gitu ya, untuk menyampaikan sesuatu, kamu sebenarnya paham harus kayak gimana. Tapi ada yang harus aku notice ya. Tadi kan aku bilang ada informasi, ada namanya penyampaian secara lisan gitu ya. Nah, di unsur dari penyampaian secara lisan ini kan sebenarnya komunikasi. Komunikasi itu ada dua, ada yang verbal dan non-verbal. Oke? Verbal itu yang hubungannya sama kata, suara, bunyi gitu-gitu ya, gitu. Yang non-verbal itu mulai dari ekspresi, gesture, postur, eye contact gitu-gitu. Nah, mungkin kamu di sini memang butuh jam terbang untuk latihan ngomong ya, kayak gitu. Praktek meningkatin jam terbang praktek ngomongnya. Ada beberapa hal kecil yang bisa kita notice, misalkan pada saat kamu berpikir, mata kamu akan ngelihat ke atas, padahal di atas nggak ada apa-apa, kayak gitu, kayak ngelihat ke atas gini kalau mikir gitu. Nah, itu butuh dilatih aja sebenarnya, dan masih ada hal lain yang mungkin nanti di sesi detail bisa kita bahas gitu. Jadi, itu hanya butuh dicoba aja gitu. Bagusnya di kamu smile, happy, aura positif, tinggal butuh yang lebih tenang aja kayak gitu. Jadi sesimpel itu aja. Kalau misalkan jawabanku yang panjang ini aku persingkat, sebenarnya yang perlu kamu sampaikan tuh apa sih? Gitu. Misalnya kamu fresh graduate, udah ada pengalaman kerja belum? Belum, aku cuma terakhir Magang ya. magang aja, Nah, magang. Ya, berarti yang kamu harus iya. sampaikan tuh apa? Perkenalan diri, harus masuk tuh apa? Pendidikan, magang, terus punya pelatihan apa mungkin, ya sekilas-sekilas aja, organisasi, kepanitiaan atau yang relevan, sama sekarang kamu punya skill apa gitu aja. Gitu.
Iya, kemarin nggak sebutin organisasinya. Ya nggak masalah. Orang yang sudah Ah, punya pengalaman magang, punya pengalaman pelatihan, organisasi nggak usah disebut, nggak apa-apa kok gitu. Tapi malah jangan sampai kamu banyak menceritakan organisasi, tapi magangmu nggak disebut. Pelatihan-pelatihan pendidikan non formalmu gitu ya, kursus lah, sertifikasi ini tuh malah nggak disebut gitu. Gitu. Karena harus ah, menyampaikan tuh kamu siapa, punya hmm, pengalaman apa, dan dari pengalaman itu sekarang kamu bisa apa, kan harusnya itu. Yang disampaikan cukup itu aja oke. gitu. Dan itu dilatih gitu ya, dilatih. Nanti kita bikin sesi sendiri itu gitu, latihan interview itu. Oke. Oke. Terus ada pertanyaan apa lagi yang sifatnya general? Terus ya, misalnya kan aku tuh lulusan Kesmas ya. Terus aku coba apply di luar Kesmas. Misalnya aku dapat panggilan. Mm-mm. Terus kan tadi Pak Aga bilang kalau kita disuruh sebutin skill kita nih. Kita tuh harus sebutin skill yang masuk ke dalam posisi yang kita ambil atau gimana itu? Soalnya kan kadang ditanya kenapa kamu ngambilnya di luar Kesmas, kenapa nggak satu jalur gitu. Ya. Gitu. Jadi skill yang disebut itu tidak harus semuanya skill yang sesuai dengan bidang yang kamu lamar. Tapi skill yang dibutuhkan di bidang kamu lamar tetap disebut gitu. Ah, Gitu. oke. Jadi nggak apa-apa gitu. Loh kenapa kok misalkan pengalaman kamu ini, tapi kenapa ngambilnya itu? Gitu. Bahwa sampaikan sebenarnya tuh kalau cuma dilihat dari judulnya nggak relevan, tapi sebenarnya masuk misal nih contoh, aku punya kerjaan jadi penjual mukena yang kayak yang kamu pakai itu, gitu kan? Aku jualan mukena di sosial media Instagram misalkan, kayak gitu. Nah, aku pengen daftar kerja, berarti kan aku jadi sales nih, sales mau kena gitu kan. Terus aku pengen daftar kerja jadi admin sosmed gitu, admin sosial media gitu misalkan. Atau gitu. Atau staff admin biasa kantoran gitu. Loh, padahal kan kamu pengalamannya kan jualan mau kena gitu, sales. Kenapa daftar jadi staff admin gitu misalkan. Gitu. Nah, kamu sampaikan bahwa sampaikan aja, jelaskan, kasih gambaran kita terkait dengan lingkup pekerjaan kamu gitu. Bahwa benar bahwa kalau dilihat dari judulnya kayak nggak sesuai jualan, ya kan, mukena daftar jadi staf admin, tapi kamu sampaikan bahwa pada saat saya menjual mukena ini saya menjualnya menggunakan sosial media Instagram. Pada saat saya menjual di Instagram, aktivitas saya itu meliputi ya pembuatan konten harian, copywriting, upload konten, live IG, kemudian membalas setiap email maupun chat yang masuk ke DM maupun ke WhatsApp kayak gitu. Karena pasti akan ada customer yang kayak gitu. Kemudian saya juga membantu proses ya pembelian produk sampai barangnya diterima. Nanti saya juga bikin rekap laporan penjualan harian, rekap stok barang yang saya miliki. Saya juga di dalamnya nanti juga melakukan apa? Kalau ada komplain, saya ada handling komplain. Saya kalau ada refund retur juga saya proseskan. Di mana semua kegiatan itu di dalamnya juga ada banyak sekali tahapan-tahapan administratif di mana saya harus menggunakan software Microsoft Word untuk pembuatan laporan ini misalnya, menggunakan Microsoft Excel untuk pengolahan ini misalnya gitu. Sehingga karena saya melakukan itu dalam kurun waktu yang cukup lama macam itu, saya menyadari bahwa saya memiliki kemampuan tidak hanya di bidang sales dan marketing saja, namun ada di bidang customer service serta administrasi. Nah, dari ketiga skill ini, setelah saya pikirkan, saya putuskan untuk saya ke depan, saya ingin berfokus untuk mengembangkan karir saya menggunakan kemampuan administrasi saya. Gitu. Seolah-olah tuh kamu bilang gitu. Karena kalau dilihat kan kayak nggak sesuai kan gitu. Jualanmu kena Iya, hubungannya sama admin apa gitu. Itu juga sama gitu. Lo pendidikan kamu kan Kesmas. Kenapa kamu ngelamar sebagai ini? Ya kamu sampaikan gitu. Bahwa kalau coba ngelihat dari jurusan pendidikan formal saya nggak relevan. Tapi lihat dari magang saya, lihat dari pelatihan-pelatihan yang saya ambil, lihat dari magang saya, lihat dari rincian kegiatan di dalamnya gitu. Karena pada saat kita jadi kita tuh kamu tuh harus percaya bahwa gini, setiap pengalaman pasti menghasilkan skill, oke? Tapi setiap pengalaman pasti menghasilkan lebih dari satu skill sekaligus, gitu. Gitu. Kamu misalkan jadi
tadi ya, penjual mukena online kayak gitu. Sama gitu. Kemampuan apa yang kamu miliki, sales dan marketing. Mulai dari penyiapan konten dan jualan, nawarin ke orang-orang secara online. Kamu juga ada customer service di situ. Ada yang nanya-nanya dulu, kamu layani. Ada yang ngechat, bales gitu. Gitu. Kamu juga punya skill handling komplain, ada yang marah-marah kamu giniin, kamu refund, retur, kasih diskon, kasih gratis ongkir dan lain-lain gitu. Kamu juga ada skill administratif juga, ngelakuin perekapan ini itu, pembukuan ini itu, perhitungan ini itu. Hanya dengan jualan mukena aja skillnya banyak gitu. Nah, di situ kamu harus menyampaikan bahwa saya sadari saya melakukan ini dan menghasilkan skill sebanyak ini. Namun setelah kamu pertimbangkan, saya ingin karir saya ke depan akan menggunakan salah satu skill saya yaitu di bidang ini gitu. Gitu. Jadi kayak, dan kamu nyampainya yakin ya untuk ke arah situ. Ini aku kasih jawaban, ini sesi general, makanya aku nggak kasih contoh jawaban yang terlalu detail ya kayak gitu. Jadi masih kayak begini nih cara jawabnya. Biar ada bedanya gitu, sesi general sama sesi detail gitu. Oke. Ah, Oke, apalagi yang sifatnya general eh, yang kamu masih bingung? eh, kalau aku nanya kenapa aku sering apply tapi Hmm? yang lihat tuh kayaknya entah nggak ada atau gimana sih. Oke, aku nanya dulu ya. Kamu apply tiap hari nggak? Iya, aku kalau misalkan udah malam, aku apply, tapi aku bikin di jam 7 besokannya, kecuali Sabtu Minggu. Sabtu Minggu kenapa? Biasanya kan aku nggak tahu sih ya, aku mikirnya relevannya itu di hari weekdays, hari-hari biasa. Oke. Rata-rata per hari berapa banyak lamaran yang kamu kirim? Minimal 5. Minimal 5. Oke. Ya. 5 kali 5, 25 ya seminggu ya gitu. Oke. Terus habis itu kamu ngirimnya sumber info lowongan kerjamu dari mana aja? Dari LinkedIn, terus dari Jobstreet, dari apa tuh? Kaliber, terus dari Aku Pintar. Pintar pintar apa sih? Nggak tahu, kamu yang pakai Iya, kok. Terus? ada pintarnya gitu. Ya, terus habis itu? Terus udah Wah, sama parah. dari Sosial, sosial media jadi sosial media. ngirim aku Oke, ngirim melalui email. Ya. oke. Ini ya, aku sebut ya. Tadi kan apa 5, ya kan? Ya. Terus habis itu minimal setiap hari 5, gitu kan? Logika aku tuh gini loh. Kalau ada hari di mana kamu cuma ngirim 5, padahal sumber lokermu ada 5, berarti kan cuma kayak begini. Gitu. Aku pakai logika statistika biasa. Jadi ada momen di mana sehari di Jobstreet misalkan, yang lowongannya sebanyak itu, cuma ada satu loker doang yang bisa kamu lamar, yang sesuai dengan kamu gitu. Di LinkedIn, yang isinya nggak cuma loker, HRD aja ngumpul di LinkedIn, user aja Ya. ngumpul di LinkedIn. Masa cuma ada satu doang yang bisa kamu lamar? Gitu. Malah lebih aneh lagi, kalau lima-limanya ini dari Jobstreet misalkan. Nah, Berarti ada hari di mana di LinkedIn sama sekali nggak ada yang bisa kamu follow up gitu loh. Paham nggak? Gini aja udah ah, aneh. Gini aja udah aneh. Apalagi cuma ngumpul di tertentu. Gitu. Artinya apa gitu? Barangkali yang salah bukan bikin CV-nya, tapi cara pakai ah, CV-nya kurang intensif. Karena teman-teman di grup lowongan kerja rata-rata bisa 20-30 lamaran per day loh. Gitu. hmm, Kenapa kok bisa banyak ya? Balik lagi, sumbermu kan 5. Masing-masing 2 aja udah jadi 10. Masing-masing 3 udah 15 gitu. Ya kan? Itu dulu yang pertama. Yang kedua adalah cara pakainya. Ngirim lamaran di hari kerja dan jam kerja itu adalah strategi ngirim lamaran via email. Oke? ya. Tapi kalau kamu melakukan itu dengan Jobstreet, melakukan itu dengan job portal lain melalui website yang tinggal klik apply, kamu rugi. Gitu. Semua sistem yang menggunakan ATS friendly itu nggak ada namanya batas waktu yang kayak begitu. Oh, Gitu. oke. Buktinya dari mana? Iseng nanti malam, ya barangkali kamu bangun sholat tahajud gitu jam 12 malam, buka LinkedIn atau buka Jobstreet gitu. Hmm. Kira-kira kamu
jam 12 malam, jam 1 dini hari, Jobstreet kebuka nggak websitenya? Buka sih, aku buka. Aku Ada masih loker, buka lihat-lihat. ada lokernya nggak? Ada, Bisa di-apply nggak? bisa. Kalau bisa dibuka, bisa di-apply, artinya dia nggak pakai aturan pengiriman waktu kamu itu loh, paham nggak? Gitu. Oh, paham. Kecuali via email, gitu. Orang ngirim via email itu karena strateginya harapannya email dia dibuka oleh rekruter dan rekruter itu kerja di hari kerja dan jam kerja pagi sampai sore. Makanya strategiku biar begitu dikirim responnya cepat, aku jadwalin di jam kerja boleh gitu. Tapi kalau kamu memperlakukan itu ke job portal, ke macam-macam yang nggak pakai perankingan, nggak pakai window-window waktu, mereka pakai perankingan, ya kamu rugi. Rugi apa? Penundaan kayak gitu. Terus ada lagi satu pertanyaan contoh case. Kamu hari Jumat jam 7 malam habis maghrib buka LinkedIn. Ada rekruter posting lowongan, tapi di postingan, di akunnya dia Oh, gitu, muncul di beranda. Lowongannya itu sesuai dengan yang kamu pengen. iya. Itu jam 7 malam misalkan. Hari Jumat malam. Wah, ini ada lowongan bagus nih, posisi kamu free. Kira-kira dan di lowongannya itu sesuai kamu banget. Cara ngirimnya adalah bagi yang berminat dokumennya itu kirim ke emailnya beliau dicantumin. Nah pertanyaanku gitu ya, kamu kira-kira bakal ini Jumat malam, apa kamu akan kirim besok hari Senin pagi gitu? Karena hari Sabtu Minggu rekruter libur, atau kamu kirim saat itu juga? Kalau kamu jawabannya nunggu hari Senin itu rugi aja rugi banget gitu loh, paham nggak? Kirim aja malam itu. Kenapa? Ya barangkali pada saat kamu buka malam itu cocok beliaunya barusan posting. Kalau beliaunya barusan posting, mungkin beliaunya masih di depan laptop, masih buka LinkedIn gitu loh. Dan nggak mungkin cuma Ah, buka LinkedIn, pasti buka email juga gitu. iya, iya, Walaupun iya. di prosesnya besok-besok, paling nggak emailmu udah dibuka, udah kebaca. Gitu loh maksudku. Jadi jangan pernah Berarti, menunda gitu. Pokoknya strategi apapun akan bagus kalau nggak nunda gitu. Kenapa kok aku bilang nunda itu jelek? Pertama, lowongan kerja itu akan muncul tiap hari. Dan tiap hari itu munculnya di banyak platform, banyak channel yang tadi kamu bilang ada 5 itu contohnya. Kamu nggak tahu kapan lowongan yang sesuai dengan kamu bakal rilis kapan. Jadi kamu harus punya pemikiran kayak gini. Lowongan yang cocok buat aku nggak tahu keluar hari apa, jam berapa, aku nggak tahu. Tapi yang jelas yang aku tahu, lowongan pekerjaan bisa muncul dari banyak sumber. Dan di masing-masing sumber ini selalu ada info loker baru. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya udah apply secara rutin tiap hari dibuka di semua channel ini gitu loh. Gitu. Itu yang lebih bagus daripada nunda. Hari ini ngirim banyak, besok dikit, besoknya enggak. Gitu. Hari ini sumbernya 5, besok sumbernya 2, besoknya 1. Kayak gitu. Nanti kalau kayak gitu nanti kamu stres sendiri, nyalahin CV-nya. Nyalahin cara bikin CV-nya. Padahal CV-nya bener. Yang salah bukan cara bikin CV-nya, cara pakai CV-nya gitu loh. oke. Itu ya, Terus, paham ya. terus juga eh kalau misalnya kan kayak kemarin nih aku terakhir tuh dapat panggilan itu minggu lalu. Mm-mm. Terus pas udah tahu selama seminggu ini nggak ada panggilan tuh jadi kayak langsung down gitu loh. Jadi buat apply lagi. Aduh, Ya, nanti ya, deh. ya, ya. Ya betul. Memang pasti akan ada feeling-feeling semacam itu. Ya, kamu harus bisa menjaga feelingmu sendiri gitu. Gitu ya. Karena feeling down itu benar-benar kayak ujian buat kamu sendiri gitu ya. Nanti itu akhirnya malah bikin penundaannya makin sekarang gini ya. Di saat kamu Iya, masih good mood, masih benar-benar fokus, itu aja kamu nunda. Apalagi ada perasaan-perasaan kayak tadi, makin ketunda lagi kayak gitu kan. Hmm, ya kan. iya Nah, nanti benar. ya nanti rugi sendiri nanti kalau kayak gitu ya, paham ya? Ya, salah aku kalau itu. Kayak gitu. Jadi sekarang udah jelas ya apa yang harus dilakukan gitu. Mungkin yang salah bukan CV-nya dalam arti cara bikinnya, mungkin cara pakainya gitu. Belum rutin gitu ya. Masih fluktuatif naik turun gitu. Nggak apa-apa, nanti kita Iya, bahas di sesi detail kayak gitu.
Oke. Eh, Ada lagi nggak hmm, pertanyaan yang sifatnya general? Satu lagi nggak apa-apa deh. Ya, satu lagi. Terus aku sempat beberapa kali ngeliat video, potongan-potongan video gitu, katanya kalau mau apply di LinkedIn, yang ada tulisan easy Easy apply. apply, ya, itu katanya nggak usah lewat situ ya, lewat kita buka searching dulu perusahaannya, posisinya apa, baru apply sendiri atau gimana? Easy apply itu tinggal klik. Mau tahu nih, Langsung klik aja. ini potongan video TikTok Ya, ya ini ya. sempet ngeliat dari mana ya? Iya sih, Ya, video-video ya pokoknya nggak reward usah sebut sekolah. ya gitu. Ya. Ih, Jadi kalau easy apply, jadi kalau kamu klik menu job di LinkedIn yang di atas, itu akan ada ya. dua tipe loker. Mm-mm. Satu, loker yang tinggal klik lewat easy apply, jadi dikirim di Ah, situ sekalian, lewat LinkedIn-nya sekalian. Ada yang nggak ada easy apply-nya, diklik kamu nanti akan dialihkan ke iya, website lain, gitu. bener. Nah, kita, mana ya di antara dua ini, mana yang harus dilakukan? Dua-duanya dilakukan, gitu. Tapi, aku akan selalu menyarankan ya, setiap hari, kita kan apply Hmm. lewat banyak channel nih. Iya. Nah, apply dulu yang paling mudah. Yang paling mudah tuh dihabisin dulu. Yang tinggal klik-klik-klik dulu. Di mana nih? Oh, di LinkedIn. Diklik dulu. Habis? Oke. Habis itu tinggal klik mana job street. Tinggal klik. Habis? Oke. Sekarang yang harus ada usaha sedikit. Yang harus ada edit apa kirim kirim kirim. Nanti ada Ya. yang sedikit lebih lama yang harus bikin akun dulu, Ya. input ini dulu kayak gitu. Harus ada Ah, gitu. Jangan sampai belum apa-apa kamu langsung pakai cara yang bikin akun. Nanti 1 jam cuma dapat satu iya. gitu. Ah, Yang tinggal klik lewat gitu. Strateginya tuh selesaikan dari yang termudah dulu gitu ya. Gitu. Oke, cukup jelas? cukup deh. Oke, Cukup kok. sekarang kita masuk ke sesi yang detail ya. Oke.